gaps tekstual ini biasanya berisi tentang kekosongan studi di masa lalu karena dia bersifat teks. Teksnya apa sih? Oh, ternyata ada kekurangan studi. Nah, ini contoh yang saya bangun. Sederet studi telah mengunggulkan pariwisata masjid karena mampu menarik perhatian wisatawan muslim, kemudian income atau pendapatan dan tawaran rute destinasi alternatif. Namun, nah di sini saya buat namun katanya. Namun, tidak ditemukan penelitian yang mempertimbangkan dampak buruk dari pariwisata masjid. Sehingga ketika orang baru membaca bagian kalimat pertama, kalimat kedua saja orang sudah paham. Oh, ternyata yang ingin dicapai oleh si peneliti itu untuk menutupi bagian ini, sehingga signifikansi penelitiannya atau backgroundnya itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Ya, cepat sekali ya. Jumpa lagi di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Ini adalah KMO kelas menulis online yang ke-10. Artinya sudah 10 minggu. Ini sudah 2 bulan lebih, alhamdulillah terus berlangsung. KMO yang 10 ini membahas tentang pembuatan abstrak sementara atau disebut dengan dummy abstrak. Di KMO yang ke-9 saya sudah menjelaskan tentang cara membuat judul sementara ya, membuat tema sementara, kemudian menentukan jurnal tujuan. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki jurnal tujuan masing-masing, dan begitupun saya, ini saya tunjukkan saya sudah memiliki jurnal tujuan. Ini ya, International Journal Religious Tourism ini ya. Saya sudah membuka bagian notes kontributornya, sudah saya baca, dan saya sudah menyesuaikan lah dengan template-nya. Sekarang saatnya kita untuk membuat dummy abstrak, dan judulnya sudah saya tetapkan juga ini, dan abstraknya juga saya sudah buat. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, abstrak itu kalau seandainya didefinisikan, dia semacam penjelasan yang luar biasa singkat yang menjelaskan terkait dengan lembaran seluruh artikel teman-teman. Kalau seandainya artikel itu ada sekitar 13 sampai 15 halaman, itu harus diringkas dalam 200 kata saja. Nah, itu kan luar biasa singkat ya. Tujuannya apa? Ada dua. Membuat calon pembaca memahami dalam waktu yang sangat singkat terkait dengan arah artikel. Jadi, orang yang tidak punya waktu banyak langsung mengetahui, oh ternyata artikel ini tentang ini, tujuannya ini, hasil penelitiannya seperti ini, rekomendasinya seperti ini. Nah, kita sebagai penulis membantu pembaca untuk memahami dalam waktu singkat. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada pembaca bahwa ini loh temuan utamanya, karena itu hasil penelitian itu perlu disampaikan di abstrak. Memang banyak juga saya temukan abstrak yang tidak menampilkan temuan. Apakah dibilang artikelnya buruk? Bukan, ternyata artikelnya ya terbit di internasional yang sudah terindeks reputasi begitu. Tapi memang ternyata seperti yang ciri-ciri abstrak saya jelaskan, ciri-ciri abstrak itu ada yang model bebas, ada yang model formal. Kalau bebas ini biasanya dia hanya menjelaskan tujuan penelitiannya apa, kemudian kira-kira isi artikelnya seperti apa. Tapi kalau yang formal itu, nah ini yang sering banyak digunakan orang. Ada latar belakangnya, ada metodenya, ada hasil, ada keterbatasan studinya. Jadi dibuat lengkap. Nah, karena itu ciri-ciri dari abstrak itu ya dia diletakkan di bawah judul ya, umumnya diletakkan di bawah judul, kemudian panjangnya kisaran 150 sampai 200 kata saja. Ini yang paling banyak, tapi juga ada abstrak itu yang 200 sampai 250 itu juga ada. Tergantung jurnalnya masing-masing. Nah, ini adalah contoh abstrak. Teman-teman bisa melihat ini kalau saya cek tadi sekitar 200 kata kurang. Jadi ini ada judul, di bawah judul langsung ada abstraknya. Sama juga, ini ada beberapa contoh abstrak. Nah, inilah yang disebut dengan abstrak. Nah, kalau ini tadi saya baca, abstraknya adalah abstrak model formal. Nah, ingat ya, kalau model formal itu ada latar belakangnya, ada metode, ada hasil, keterbatasan studi. Nanti kita kerja. Nah, ini yang saya ini yang akan dijelaskan. Jadi kalau struktur abstrak yang asli itu yang akan kita kirim ke jurnal itu, dia setidaknya harus ada signifikansi studi. Kenapa penelitian ini penting? Itu perlu disampaikan. Kemudian ada tujuan, ada metode, ada hasil, dan keterbatasan studi. Nah,
kelima komponen ini harus bisa dijelaskan dalam 200 kata maksimal. Nah, itu kalau struktur abstrak yang formal. Tapi kalau abstrak yang saat ini kita buat, yang sementara ini, cukup dibuat background atau signifikansi studinya apa, tujuannya apa, hasil penelitiannya apa. Yang perlu lagi yang kita pikirkan adalah temuan utamanya nanti apa. Boleh kita pikirkan dari sekarang. Kalau memang nanti tidak terisi semua juga nggak apa-apa, namanya juga abstrak sementara. Nah, abstrak sementara itu nggak apa-apa, ditulis panjang pun juga boleh. Nggak harus 200-250 kata saja. Dibuat lebih panjang agar kita bisa mengeksplorasi, agar tujuan kita lebih terarah, itu juga boleh. Jadi, kita fokus ke bagian yang kanan, yaitu menulis abstrak sementara, ada background atau signifikansi studi. Signifikansi studi ini apa sih, Pak? Ya, pada kalimat pertama, kalimat kedua di abstrak sementara itu dijelaskan pentingnya kita melakukan penelitian itu apa? Apa yang mau kita capai sebenarnya? Apa yang kita mau tunjukkan kepada pembaca? Nah, itu signifikansi studi. Nah ya, kita langsung saja ke contoh agar teman-teman bisa memahami. Di sini sudah saya siapkan, ini contoh dari dummy abstrak saya. Nanti teman-teman bisa melihat atau mengikuti lah. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini kosong semua, belum saya tulis. Jadi nanti kita step by step akan mengisi ke seluruh komponen ini. Nanti ada trik-triknya, tenang saja. Kita nanti akan share terkait dengan trik-triknya. Nah, terkait dengan background, tadi kan saya mengatakan bahwa yang perlu kita isi adalah background atau signifikansi studi, kemudian tujuan, hasil temuan, kemudian temuan utamanya apa. Ini sudah saya buat background, ada tujuan, ada metode, justru saya tambahkan, ada hasil, kemudian ada keyword. Pada bagian background ini sebenarnya ada dua gaya penulisan. Yang dua ini dia termasuk dalam kategori knowledge gap atau gap pengetahuan. Nah, gap pengetahuan itu ada dua. Yang pertama dari sisi tekstual, yang kedua dari sisi kontekstual. Nah, ini. Nah, dari sisi tekstual ini yang disebut oleh peneliti itu dengan istilah research gap. Nah, biasanya seperti itu. Gap penelitiannya, yang tekstualnya. Nah, gap tekstual ini biasanya berisi tentang kekosongan studi di masa lalu karena dia bersifat teks. Teksnya apa sih? Oh, ternyata ada kekurangan studi. Nah, ini contoh yang saya bangun. Sederet studi telah mengunggulkan pariwisata masjid karena mampu menarik perhatian wisatawan muslim, kemudian income atau pendapatan dan tawaran rute destinasi alternatif. Namun, nah di sini saya buat namun katanya. Namun, tidak ditemukan penelitian yang mempertimbangkan dampak buruk dari pariwisata masjid. Sehingga ketika orang baru membaca bagian kalimat pertama, kalimat kedua saja orang sudah paham, oh ternyata yang ingin dicapai oleh si peneliti itu untuk menutupi bagian ini, sehingga signifikansi penelitiannya atau backgroundnya itu jelas. Jadi dijelaskan dulu kebanyakan penelitian itu di bagian yang mengatakan ini, kemudian yang kurangnya di bagian ini. Nah, penjelasan ini bagaimana kita dapatkan? Nah, sekitar di KMO ke-8 dan ke-9 kan kita sudah belajar bagaimana ke-7 dan 8 ya. Bagaimana caranya mereview artikel dan memetakan. Dari pemetaan artikel itu kan kita mengetahui bagian mana yang kurangnya. Sehingga kita bisa membangun kata-kata. Saya bisa membangun kata-kata seperti ini karena di KMO ke-7 dan ke-8 kan sudah mereview artikel. Sekitar berapa ya? 15 artikel, 16 artikel internasional kalau saya review. Kemudian sudah saya petakan juga sehingga saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dari 16 artikel tersebut ke-16-annya dia berbicara tentang potensi pariwisata masjid. Dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya belum ada. Orang belum melihat apa sih dampak negatif dari pariwisata. Nah, saya mau coba untuk menyajikan bagian yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Itu kalau dari sisi tekstual ya. Teman-teman juga bisa mencontoh, misalnya nanti penelitiannya tentang apa misalnya. Ada yang meneliti tentang politik identitas seperti yang minggu lalu. Nah, dijelaskan kebanyakan politik identitas itu menjelaskan dari bagian ini misalnya. Namun hanya sedikit yang menjelaskan bagian ini. Nah, kan bagian itu yang mau kalian tutupi. Nah, kata-katanya sampai segitu saja.
Kemudian untuk kata-kata selanjutnya itu bagian tujuan lagi. Jadi bagian background itu dibuat 2 kalimat saja. 2 kalimat saja. Itu kalau background dari sisi research gap-nya, dari sisi textual gaps-nya. Kalau dari sisi kontekstual itu berarti ya dari sisi lapangan ya. Contohnya gini, pariwisata masjid belum memperhitungkan perilaku wisatawan saat berkumpul di area masjid. Sementara wisatawan memberikan euforia, kegembiraan yang dinilai mampu menodai sakralitas masjid sebagai rumah ibadah. Jadi wisatawan itu kan datang ke area masjid, mereka berfoto-foto, terlalu euforia karena mereka kan memenuhi tuntutan ya bisa saja Instagram mereka, sosial media mereka, ataupun sambil berkumpul dan tidak lagi tahu bahwa itu bagian sakral dan itu berpotensi merusak sakralitas masjid. Nah, studi ini menjelaskan tentang dampak negatif dari pariwisata masjid. Jadi di sini saya tidak menyinggung tentang adanya kekurangan studi terdahulu, tapi saya melihat dari praktek di lapangannya seperti ini. Ketika praktek di lapangan seperti ini merupakan sebuah ancaman nih. Nah, itu yang saya jelaskan dalam 2 kalimat saja. Nah, itu kalau seandainya kalian membangun background berdasarkan kontekstual. Jadi konteks lapangannya. Tapi kalau berbicara dengan tekstual, itu berhubungan dengan studi terdahulu. Apakah dua-duanya harus ditulis? Saya sarankan cukup satu saja. Kenapa tidak dua-duanya? Karena space untuk abstrak itu sedikit. Kalau nanti mau menyampaikan kedua-duanya di bagian pendahuluan saja. Nah, itu ya. Kemudian, karena saya tidak menggunakan bagian ini, jadi bisa saya hapus. Karena saya menggunakan risetnya saja. Nah, menurut saya risetnya lebih kuat daripada menggunakan yang kontekstualnya. Yang tekstualnya lebih kuat daripada kontekstualnya. Yang kedua, setelah kita buat background, baru kita buat tujuan penelitian. Ini penting nih. Tujuan penelitian ini, ya kata-katanya sederhana saja. Studi ini bertujuan untuk, artikel ini bertujuan untuk, penelitian ini bertujuan untuk, ya bisa digunakan kata-kata seperti itu. Nah, di sini saya tulis artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan. Jadi diidentifikasi dulu bentuk-bentuk dari praktek menyimpang yang muncul selama penyelenggaraan pariwisata masjid. Jadi diidentifikasi kemudian baru dijelaskan. Nah, inilah yang nanti akan menghiasi bab hasil penelitian saya. Kemudian yang kedua, setelah saya jelaskan bentuk-bentuk praktek menyimpang, saya mendiskusikan bagaimana masjid yang sebenarnya tempat sakral justru dia memproduksi praktek negatif berdasarkan pengalaman di Masjid At-Taqwa. Jadi saya punya pemikiran seperti ini. Masjid itu kan tempat yang sakral ya. Tempat yang sakral, orang sholat di sana. Tapi ketika dia menjadi pariwisata, justru dia berpotensi untuk mendukung atau memproduksi perilaku menyimpang wisatawan. Ya bisa saja orang datang ke sana berduaan, pacaran, ya kan? Bisa saja orang ke sana datang rame-rame, bukan muhrim, kumpul-kumpul, nongkrong dan lain sebagainya. Bisa saja orang datang ke sana ya sambil merokok dan lain sebagainya karena mereka wisatawan. Bisa saja orang datang ke sana ya habis menikmati dan lain sebagainya, buang sampah di masjid dan lain sebagainya. Itu kan berarti masjid memberikan peluang untuk melakukan perilaku menyimpang. Nah, ini 2 tujuan dari penelitian. Tapi nanti di dalam prakteknya, kalau seandainya saya tidak mampu 2, saya bisa menghilangkan satu tujuannya. Jadi 1 tujuan saja. Itu sangat memungkinkan dalam penelitian. Setidaknya kita memberikan arah dulu. Oke? Kemudian setelah tujuan baru disampaikan metode. Metodenya standar saja karena ini kualitatif. Di sini saya mengatakan bahwa saya banyak dominan menggunakan observasi dibandingkan wawancara. Kemudian setiap momen yang dinilai mengarah pada tujuan penelitian, misalnya ditemukan praktek menyimpang, nah itu bisa difoto. Nah, foto itu nanti menjadi bukti absah yang saya lampirkan di bagian hasil penelitian. Kemudian setelah membuat metode baru dibuat hasilnya ya. Jangan lupa teman-teman, seperti yang saya jelaskan kemarin, hakikatnya kalau menulis artikel itu rata-rata penelitiannya sudah selesai. Kalau menulis artikel rata-rata penelitian sudah selesai. Kalau belum selesai berarti diselesaikan dulu pengumpulan datanya. Biar enak menulis artikelnya. Di sini saya sudah mengatakan bahwa
Penelitian ini menemukan masjid itu telah menyediakan ruang bagi munculnya perilaku menyimpang wisatawan. Nah, itu temuan utama saya. Temuan utama saya mengatakan bahwa masjid itu ternyata memang memberikan ruang untuk terjadinya perilaku menyimpang. Baru setelah itu saya jelaskan beberapa praktik perilaku menyimpang yang teridentifikasi. Itu adalah misalnya kayak pacaran, wisatawan milenial yang berkumpul tanpa ikatan yang sah, aktivitas wisatawan selama penyelenggaraan sholat fardu. Jadi ketika orang sholat fardu, mereka tetap beraktivitas di luar, mereka duduk-duduk tanpa menghormati masjid. Kemudian membuang sampah sembarangan, bahkan masjid yang indah itu justru dijadikan foto priwet ya. Priwet itu kan orang yang sebenarnya belum memiliki ikatan yang sah. Ya oke lah kalau seandainya memang dia sudah akad nikah duluan, tapi kalau memang masih sekedar tunangan dan lain sebagainya, sudah pegang tangan, sebenarnya kan itu memberikan peluang juga. Nah, ini ternyata saya katakan di sini, ini ternyata semata-mata tidak dapat ditujukan pada kesalahan wisatawan. Nah, ini sebenarnya saya tampilkan kalimat ini, kalimat di bagian pembahasannya nanti. Kita tidak bisa menyalahkan wisatawan begitu saja. Ternyata pengurus itu juga tidak mempertimbangkan. Jadi pengurus itu sebenarnya juga bagian dari itu. Ya, sorry tadi terputus karena ada panggilan dari tetangga. Tadi sampai bagian mana ya? Sampai bagian hasil ya. Ya, hasil. Jadi setelah menulis bagian hasil ini, ya berarti untuk membuat dummy abstrak atau abstrak sementara sudah selesai. Nah, ini boleh teman-teman tambahkan dengan keyword ya. Pada bagian sebelumnya kita juga sudah menyarankan kepada teman-teman untuk keyword-keyword dari artikel terdahulu itu dikumpulkan. Karena nanti dari situ kita mengetahui bahwa keyword untuk penelitian kita itu seperti apa. Jangan sampai kita membuat asal keyword. Karena nanti tidak terhubung dengan penelitian terdahulu. Jadi ketika orang mengetik kata kunci, penelitian kita nggak muncul. Sehingga sedikit untuk disitasi. Nah, ketika bagian ini diperbaiki untuk menjadi abstrak, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kayak abstrak jadinya kan. Ini kan saya buat seperti ini untuk memudahkan saja. Teman-teman juga bisa berbuat seperti ini. Jika nanti sudah jadi bisa dihilangkan. Nah, ini hasil nantinya. Kan enak ketika dibaca. Demikian, mudah-mudahan abstrak sementara ini bisa menentukan arah studi. Minggu depan berarti kita mulai menulis pendahuluan paragraf 1. Jadi pendahuluan ala saya itu ada 4 paragraf saja. Ada 4 paragraf, itu kurang lebih sekitar 500 sampai 750 kata. Nanti per minggunya kita akan mempelajari 1 paragraf. Jadi kita step by step ya. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bersama bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.